1. Fungsi Pancasila dalam hubungannya dengan pengaruh budaya asing dan iptek yaitu, A. Merupakan landasan berpijak, B. Sebagai pandangan hidup, C. Merupakan pedoman hidup, D. Sebagai penyaring atau filter. Pancasila berfungsi sebagai penyaring atau filter, untuk memastikan bahwa pengaruh budaya asing dan perkembangan iptek yang masuk ke dalam masyarakat Indonesia, tetap sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila membantu menjaga agar segala hal yang diterima oleh masyarakat tidak bertentangan dengan ideologi dan nilai-nilai dasar negara. 2. Pancasila sebagai dasar negara dipergunaan untuk A. Dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara, B. Menentukan tujuan negara, C. Menyusun program pembangunan, D. Landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai landasan untuk menyusun dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalam pembentukan undang-undang, kebijakan, dan sistem pemerintahan. Pancasila juga mencerminkan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Bangsa Indonesia mempunyai ideologi berupa Pancasila dengan alasan A. Sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat, B. Mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk, C. Setiap rencana perebutan kekuasaan dapat digagalkan, D. Dapat menyelesaikan segala masalah tanah air. Pancasila dirancang untuk menjadi ideologi yang dapat menyatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam hal suku, agama, ras, dan golongan. Nilai-nilai Pancasila dirumuskan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di tengah keragaman masyarakat Indonesia. 4. Pancasila disebut sebagai way of life. Hal ini berarti Pancasila mempunyai fungsi sebagai A. Jiwa bangsa negara, B. Falsafah hidup bangsa, C. Ideologi bangsa, D. Pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman yang membimbing dan membentuk cara hidup, serta sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks individu maupun sosial. 5. Rumusan Pancasila yang sah tercantum pada A. Aturan tambahan UUD 1945, B. Pasal-pasal UUD 1945, C. Batang tubuh UUD 1945, D. Pembukaan UUD 1945. Pancasila dirumuskan dan dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menjadi bagian integral dari konstitusi negara. 6. Manfaat yang didapat jika suatu negara mempunyai ideologi negara yaitu A. Agar menjadi bangsa yang mengadaptasi negara lain, B. Agar memiliki cita-cita yang jelas, C. Agar negara menjadi negara tertinggal, D. Agar negara dapat menjadi negara yang terjajah. Ideologi negara memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi bangsa dan negara. Ini membantu dalam pembentukan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta pelaksanaan pemerintahan dengan dasar nilai-nilai dan prinsip yang dipegang. 7. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali oleh badan resmi yaitu A. DPR, B. PPKI, C. BUPKI, D. KNIP. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
adalah badan yang bertugas menyelidiki dan merumuskan dasar-dasar negara Indonesia, termasuk Pancasila. 8. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang A. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, B. Tidak dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, C. Mengandung semangat kekeluargaan, D. Dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, ekonomi, dan politik, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Ini memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan dan perubahan di masyarakat. 9. Pancasila digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Hal ini berarti Pancasila berfungsi sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup, C. Sumber hukum, D. Perjanjian hidup. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan pedoman dan nilai-nilai yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan sosial maupun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. 10. Keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan adalah perwujudan sila Pancasila, A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Ketuhanan yang Maha Esa, C. Persatuan Indonesia, D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, demi menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. 11. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara YGSA oleh PPKI pada tanggal A. 29 Mei 1945, B. 1 Juni 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 12. Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, B. Dasar negara, C. Perjanjian luhur bangsa Indonesia, D. Pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan kebijakan negara. 13. Berikut ini merupakan anggota yang merumuskan Pancasila adalah A. Panitia Kecil, B. Panitia 9, C. Anggota PPKI, D. Panitia Ekonomi. Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk dalam BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan bertugas merumuskan dasar negara Indonesia, termasuk Pancasila. 14. Pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia adalah salah satu penjabaran nilai Pancasila sila. A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Persatuan Indonesia, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pengakuan persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia adalah salah satu penjabaran nilai Pancasila sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sila ini menekankan pentingnya penghargaan terhadap martabat dan hak asasi manusia, serta persamaan derajat dan kewajiban antara semua individu dalam masyarakat. 15. Pancasila merupakan sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Sumber pandangan hidup, C. Sumber perjanjian luhur, D. Sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjadi dasar dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 16. Tiga fungsi pokok Pancasila adalah A. Pandangan hidup, tujuan hidup dan nilai hidup, B. Pandangan hidup, ideologi, dasar negara, C. Lambang negara, jiwa bangsa, ideologi, D. Dasar negara, ideologi, ide dasar. Pandangan hidup, Pancasila memberikan pedoman dan nilai-nilai untuk cara hidup dan perilaku masyarakat. Ideologi, Pancasila merupakan ideologi negara yang mendasari sistem politik, sosial, dan budaya. Dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan kebijakan negara. 17. Berikut merupakan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi terhadap Pancasila pada masa Orde Lama, kecuali A. Pemberontakan DITII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, B. Pemberontakan GAM, Gerakan Aceh Merdeka, C. Pemberontakan oleh RMS, Republik Maluku Selatan, D. Pemberontakan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta. GAM muncul setelah masa Orde Lama, yaitu pada era Orde Baru. Pemberontakan yang terjadi pada masa Orde Lama termasuk DITII, RMS, dan Permesta. 18. Bangsa Indonesia mempunyai ciri khas sendiri sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Hal ini merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup bangsa, C. Sumber dari segala sumber hukum, D. Kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai cerminan kepribadian dan identitas bangsa Indonesia, yang membedakan Indonesia dari bangsa lain dan membentuk karakter serta jati diri bangsa. 19. Nilai, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri merupakan ciri dari ideologi, A. Terbuka, B. Tertutup, C. Terbuka dan tertutup, D. Komunis. Ideologi terbuka memungkinkan nilai-nilai dan cita-cita ideologi berkembang dan beradaptasi dengan kondisi masyarakat, serta kekayaan budaya lokal, tanpa adanya paksaan dari luar. 20. Pada awal kemerdekaan ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain diantaranya adalah A. Serangan umum 1 Maret, B. Pemberontakan DITII Kartosuwiryo, C. Berdirinya NKRI, D. Adanya Putra. Pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo adalah salah satu upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi Islam. 21. Berikut ini yang tidak termasuk nilai. Nilai Pancasila adalah A. Persatuan, B. Ketuhanan, C. Pertahanan, D. Kemanusiaan.
Nilai-nilai Pancasila meliputi persatuan, ketuhanan, kemanusiaan. Nilai pertahanan tidak termasuk dalam sila-sila Pancasila, meskipun penting dalam konteks negara. 22. Pemberontakan separatis di awal kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen adalah A. Gerakan G30S, PKI, BDI-TII, C. Pemberontakan RMS, D. Pemberontakan Uni Soviet. RMS, Republik Maluku Selatan, adalah gerakan separatis yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen dan bertujuan untuk memisahkan Maluku dari Republik Indonesia. 23. Salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah A. Mencintai tanah air, B. Menghargai hak orang lain, C. Menghargai keanekaragaman budaya, D. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, menekankan pentingnya musyawarah dan mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. 24. Pemberontakan PKI merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap NKRI karena A. Ingin membuat negara Islam, B. Ingin membuat negara Kristen, C. Ingin membuat negara komunis, D. Ingin membuat NKRI. Pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia, berusaha untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis yang bertentangan dengan dasar negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 25. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang A. Tidak dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, B. Dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, C. Mengandung adanya semangat kerjasama, D. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.